Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah gadis Taiwan cari pengasuhnya di Indonesia. Terpisah selama 15 tahun, haru dan sedih. Banyak sekali kisah antara manusia yang sekian lama berpisah dan akhirnya bertemu kembali, mulai dari orang tua dan anak kandung hingga pertemuan teman masa kecil yang menarik untuk diceritakan. Salah satu kisah menarik datang dari negara Taiwan yang dikenal sebagai Formosa dari bahasa Portugis, Ilha Formosa, yang berarti pulau yang indah. Kisah gadis Taiwan Suhan berusia 19 tahun yang akhirnya menemukan pengasuhnya setelah 15 tahun berpisah memang sangat menyentuh. Salah satu alasan Suhan mencari sang pengasuh yang bernama Dwi dan merupakan warga negara Indonesia (WNI) itu adalah karena Dwi sudah dianggapnya seperti ibu kedua. Dikutip dari Fokus Taiwan, remaja yang disapa Hasu ini itu mengatakan Dwi mulai bekerja dengan keluarganya pada 2000 silam untuk merawat neneknya. Kemudian setelah Su lahir, Dwi juga merawatnya sebagai dia berusia 4 tahun. Dwi kerap menjadi orang pertama yang dia lihat setiap pagi. Dwi selalu menemani Su bermain, mengantarnya ke taman kanak-kanak, bahkan mengajari Su beberapa lagu sederhana dalam bahasa Indonesia. Dwi adalah bagian yang sangat penting dari masa kecil saya, kata Su. Saat Su berusia 4 tahun, Dwi pergi karena tidak ingin membuatnya kesal. Orang tua Su memutuskan untuk tidak memberitahu Su bahwa Dwi harus kembali ke Indonesia karena kontrakannya telah berakhir. Su kemudian menemukan sebuah catatan dari Dwi di sebelah boneka beruang yang ia terima dari sang pengasuh. Dalam catatan tersebut tertulis, "Aku mencintaimu" dalam bahasa Cina. Lalu ketika Su berusia sekitar 9 tahun, Dwi datang ke rumahnya untuk kunjungan singkat dan mengatakan dia bekerja di sebuah pabrik di Taoyuan. Dwi kemudian meninggalkan nomor teleponnya, tetapi Su kehilangan nomor tersebut setelah ponselnya rusak. Dalam beberapa tahun terakhir, Su juga telah mencoba menghubungi broker tempat Dwi bekerja dalam upaya menghubungi Dwi, tetapi tidak berhasil. Singkat cerita, sejak Su mengetahui tingkat keparahan wabah COVID-19 di Indonesia, ia melipat gandakan upayanya untuk menemukan Dwi. Rupanya ada hal yang sangat ingin disampaikan. Pagi ini pada 10 Mei, saat sedang bersekolah, saya mendapatkan sebuah pesan di Facebook. Ternyata keluarga Bibi Dwi sudah tahu kabar ini dan akhirnya saya pun berbincang dengan Dwi, kata Su. Setelah mendapat informasi tersebut, siang itu juga Su langsung menghubungi Dwi. Mereka akhirnya berbicara melalui aplikasi WhatsApp. Banyak hal yang diceritakan Su pada Dwi, mulai dari kesehariannya hingga rasa rindunya pada pengasuh masa kecilnya tersebut. Banyak hal yang kami bicarakan. Kalimat pertamaku setelah mengangkat telepon tersebut, "Saya rindu kamu, Bibi Dwi." Kemudian kami berbicara mengenai keseharian kami, ungkap Su. Dari komunikasi tersebut, akhirnya Su tahu bahwa selama ini Dwi baik-baik saja. Ia tinggal di Solo, Jawa Tengah bersama keluarganya. Su sangat bersyukur dan berterima kasih. Ia benar-benar tidak menyangka akhirnya bisa bertemu dengan Dwi. Rupanya kisah yang dituliskan di Facebook tersebut banyak dibagikan orang-orang hingga akhirnya sampai ke telinga salah satu kerabat Dwi. Terima kasih banyak sudah membantu saya. Kini saya tahu besarnya kekuatan dari kata-kata dan sosial media. Saya tidak akan pernah kehilangan Dwi lagi. Saya sangat menyayanginya. Saya berterima kasih kepada orang-orang yang membantu saya membagikan link maupun artikel ini, tuturnya.
Sebagai informasi, karena kesibukan orang tuanya sejak umur 1 tahun, Su dan saudaranya diasuh oleh Dwi. Banyak kenangan manis yang mereka lewati bersama. Ketika berusia 4 tahun, Dwi memberi hadiah boneka beruang sebagai hadiah ulang tahun Su, yang ternyata jadi kado terakhir dari Dwi. Saat ini saya berusia 19 tahun, saya lahir pada tahun 2000. Saya telah berpisah dengan Dwi selama 15 tahun. Saya tidak ingat nama lengkap Bibi Dwi. Saya ingin berterima kasih kepada Bibi Dwi karena telah merawat saya layaknya anaknya sendiri. Dwi sangat baik, ramah, dan saya menganggapnya sebagai ibu kedua, kata Su. Su pun semakin berniat mencari sosok pengasuhnya, apalagi di tengah pandemi corona. Su ingin memastikan Dwi baik-baik saja. Apa yang mendasari saya untuk kembali mencari Bibi Dwi setelah adanya COVID-19 ini? Saya masih peduli dengan Bibi Dwi. Saya takut tidak ada kesempatan untuk bertemu dengannya lagi, ujarnya. Siapa sangka kisah yang dibagikannya di media sosial tersebut kini berujung manis. Su dan Dwi dipertemukan kembali. Aku ingin mengatakan aku cinta kamu kepadanya secara langsung, yang berarti I love you dalam bahasa Indonesia. Ungkapan yang diajarkan kepadaku ketika aku masih kecil, kata Su. Su juga ingin memberitahu Dwi secara pribadi betapa dia sangat merindukannya, serta ingin mengucapkan terima kasih karena telah merawat seperti anaknya sendiri. Siapa sangka usaha Su untuk menemukan Dwi berbuah manis. Melalui postingannya yang viral di Facebook, seorang kerabat Dwi melihatnya dan membantu dia terhubung dengan Dwi. Kini Su sudah kembali berkomunikasi dengan Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.